100% ready to play for Indonesia. Okay. So I am ready. So for now I'm waiting for PSSI to give me a green light. Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Ya, menurut saya nggak ada gunanya. Tapi kalau PSSI ngotot mempertahankan kerja sama dengan KNVB, itu hak PSSI. Info lengkap dan update timnas hari ini. Pelatih Malaysia U23 tantang supporter Indonesia di Piala AFF U23 2025. Vietnam mulai curiga setelah PSSI kebut naturalisasi Mauro Zijlstra. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia, AFC ubah aturan tiba-tiba. Polemik anggota Exco PSSI yang sindir Patrick Kluivert lebih hebat dari Shin Tae-yong. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Pelatih Malaysia U23 tantang supporter Indonesia di Piala AFF U23 2025. Pelatih Malaysia U23 Nafouzi Zain memancing adrenalin publik Indonesia dengan ucapannya jelang Piala AFF U23 2025. Turnamen ini akan digelar di Indonesia dan Garuda Muda akan bertindak sebagai tuan rumah, siap mengibarkan merah putih setinggi mungkin di tanah sendiri. Indonesia berada satu grup dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia, dan tentu saja duel melawan Malaysia selalu menjadi laga yang paling ditunggu oleh publik sepak bola tanah air. Stadion Gelora Bung Karno diprediksi akan menjadi lautan merah, penuh dengan teriakan, yel-yel, dan genderang dukungan dari ribuan supporter Garuda Muda yang siap meneror setiap lawan yang berani datang, termasuk Harimau Malaya Muda. Tekanan pemain ke-12 Indonesia yang terkenal militan dan tak kenal lelah biasanya menjadi momok bagi lawan, membuat pemain lawan kerap gugup dan melakukan kesalahan. Namun Nafouzi Zain justru menanggapi potensi tekanan itu dengan santai, bahkan terkesan menantang atmosfer Gelora Bung Karno. Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa anak asuhnya akan fokus pada diri sendiri, membangun mental baja, dan tak akan terpengaruh dengan tekanan ribuan supporter tuan rumah. Saya melihat pemain lebih fokus pada diri sendiri untuk mengembangkan mental, fisik, serta memiliki keyakinan tinggi untuk tampil nanti, kata Nafouzi Zain dengan nada yakin, seolah ingin membuktikan bahwa Harimau Malaya tak akan mundur selangkah pun. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa tekanan dari supporter Indonesia justru akan menjadi motivasi bagi para pemain Malaysia. Bermain di hadapan ribuan penggemar tuan rumah adalah salah satu pertandingan menarik, ujarnya. Sebagai pemain, dengan suasana seperti itu, mereka akan menjadi lebih bersemangat dan tidak akan meruntuhkan persiapan kita, tegasnya. Kata-kata ini seolah menjadi pemantik, menantang atmosfer panas Gelora Bung Karno, dan memancing ego supporter Indonesia untuk membuktikan siapa yang paling berani di atas lapangan. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, sudah menegaskan bahwa Garuda Muda akan fokus penuh pada setiap pertandingan. Bagi van den Burg, lawan bukanlah fokus utama, tetapi bagaimana Garuda Muda bisa terus berkembang dan bermain dengan hati demi Indonesia dan seluruh rakyat yang menaruh harapan pada pundak mereka. Terlepas dari siapa lawan kami harus fokus pada diri sendiri dan berusaha berkembang setiap hari, baik sebagai tim maupun sebagai individu, tegas van den Burg. Kami bermain untuk Indonesia, untuk rakyat, lanjutnya dengan nada penuh tekad. Bagi van den Burg, setiap turnamen adalah momen penting untuk membangun mental juara dan setiap pertandingan akan menjadi arena pembuktian untuk Garuda Muda. Bagi kami, setiap turnamen dan setiap pertandingan itu penting dan tampil baik di latihan, bermain bagus serta memenangkan pertandingan akan meningkatkan kepercayaan diri tim. Lanjutnya, ia juga berharap setiap pemain bisa merasakan kebanggaan luar biasa saat mengenakan jersey merah kebanggaan bangsa. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat seberapa baik kami dan setiap pemain harus bangga mengenakan seragam Indonesia. Tutup van den Burg menegaskan bahwa Garuda Muda siap memberikan segalanya di atas lapangan. Vietnam mulai curiga setelah PSSI kebut naturalisasi Mauro Zijlstra. Vietnam mulai panik. Media mereka tak bisa menutupi rasa cemas setelah PSSI bergerak cepat mengebut naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain muda asal Belanda berdarah Bandung ini baru saja sah menjadi WNI dan siap langsung memperkuat Garuda Muda di Piala Asia Tenggara U23 2025 yang digelar mulai 14 Juli mendatang di Indonesia. Media Vietnam Soha bahkan menulis kalau Indonesia menaturalisasi pemain dengan kecepatan kilat demi menantang Vietnam. Mereka tahu Mauro bukan pemain biasa. Bersama Jens Reven, striker keturunan yang sudah lebih dulu membobol gawang lawan di laga internasional, Mauro akan menjadi duet maut di lini depan Garuda Muda. Ini bukan hanya tentang satu turnamen, ini tentang Indonesia yang sedang membangun kekuatan untuk masa depan, mempersiapkan pasukan tempur demi menaklukkan Asia. Vietnam tahu, langkah cepat Indonesia ini adalah sinyal bahwa Garuda Muda tidak mau main-main.
Mereka siap terbang tinggi menjadi raja baru ASEAN dan menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 serta SEA Games tahun depan dengan penuh kepercayaan diri. Sementara Vietnam masih sibuk mengurus aturan kewarganegaraan, Indonesia sudah berlari jauh mendatangkan amunisi terbaik dari Eropa bukan hanya untuk tampil, tapi untuk menang dan membuktikan diri sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah Vietnam siap menghadapi Garuda Muda dengan senjata rahasia bernama Mauro Zylstra? Atau mereka hanya akan menjadi saksi saat Indonesia mengangkat trofi di kandang sendiri? Kita akan segera melihat jawabannya. Jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia, AFC ubah aturan tiba-tiba. Jelang babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, AFC kembali bikin ulah dengan tiba-tiba mengubah aturan secara sepihak. Sebuah langkah yang semakin memperjelas bagaimana Federasi Sepak Bola Asia ini tidak benar-benar netral bahkan terhadap sesama tim Asia. Baru-baru ini, AFC mengubah regulasi di babak round 4, sebuah langkah yang secara mencolok terlihat menguntungkan Qatar dan membuat banyak tim Asia lainnya merasa kecewa serta dirugikan. Saat ini sudah ada 6 tim termasuk Indonesia yang memastikan diri lolos ke babak round 4. Namun di fase ini, perjuangan Garuda semakin berat karena bukan hanya harus melawan tim-tim kuat dari Timur Tengah, tapi juga harus bersiap menghadapi ketidakadilan yang sering terjadi. Kita semua tahu bagaimana wasit bisa cenderung berat sebelah ketika Indonesia melawan tim-tim tertentu. Dan semua ini diperparah dengan sikap AFC yang seolah tutup mata terhadap berbagai keputusan yang merugikan tim lain. Sudah menjadi rahasia umum jika AFC seringkali menunjukkan keberpihakan pada tim-tim tertentu, terutama Qatar. Wajar saja sebab ketua AFC juga berasal dari Timur Tengah, sehingga tak heran jika berbagai keputusan kerap menguntungkan wilayah tersebut. Tim sekelas Jepang saja sering menjadi korban ketidakadilan AFC. Meski demikian, kualitas Jepang masih mampu mengatasi berbagai kecurangan di lapangan. Sayangnya, kondisi ini juga menimpa Indonesia dari laga lawan Qatar di Piala Asia U23 hingga melawan Bahrain di round 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin. Kini, dengan lolosnya Indonesia ke round 4, tim Garuda kembali harus menghadapi tantangan besar. Ada 4 calon lawan berat dari Timur Tengah yang sudah menunggu: Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Oman berada di pot yang sama dengan Indonesia, sehingga takkan menjadi lawan Garuda. Situasi ini membuat fans Indonesia cemas dan was-was, terutama jika Indonesia harus berada satu grup dengan Qatar. Kekhawatiran ini wajar sebab Qatar sering mendapatkan berbagai keuntungan, bukan hanya dari wasit, tapi juga berbagai privilege lain yang diberikan oleh AFC. Dan kini, kekhawatiran itu menjadi nyata. Berdasarkan informasi terbaru, AFC kembali mengubah aturan terkait penunjukan tuan rumah di round 4. Mereka menetapkan bahwa tuan rumah adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi, yang berarti Arab Saudi dan Qatar akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Hal ini seperti mengulang skenario lama, di mana AFC memberikan keuntungan kepada Qatar dengan dalih ranking FIFA. Padahal kabar penunjukan ini sudah lama terdengar, hanya saja kini diberikan alasan resmi agar terlihat sah. Keputusan AFC ini memicu protes keras dari Uni Emirat Arab yang secara terbuka melalui Instagram menuntut keadilan kepada AFC. UE merasa mereka lebih layak menjadi tuan rumah karena memiliki poin tertinggi pada babak round 3 dibanding tim lain. Sebelumnya, Irak juga melakukan protes serupa dan bahkan mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah demi melawan dominasi Qatar. Terbaru, Oman juga mengajukan protes kepada AFC meminta transparansi dan keadilan atas keputusan sepihak tersebut. Dengan demikian, sudah ada 4 negara yang secara resmi memprotes AFC, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan sebelumnya Indonesia. Bedanya, Indonesia melawan dengan cara berbeda, yakni mencoba menjadi tuan rumah lewat jalur bidding resmi. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga, Exco PSSI, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan tetap berjuang agar bisa menjadi tuan rumah demi memberikan keuntungan bagi tim Garuda. Yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, yang pasti ada langkah-langkah ke sana. Namanya kami melakukan bidding itu sudah semua langkah, dan berikutnya kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah-langkah kami, dan soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, ujar Arya Sinulinga. Publik pun kini masih menunggu adanya kabar baik dari AFC. Apakah mereka akan terus mempertahankan kebijakan yang merugikan banyak negara Asia lainnya demi 1 atau 2 negara tertentu? Atau akankah AFC akhirnya bersikap adil demi menjaga marwah sepak bola Asia? Satu hal yang pasti, timnas Indonesia harus tetap waspada dan bersiap dengan segala kemungkinan. Karena perjuangan di babak round 4 ini bukan hanya tentang kualitas di atas lapangan, tetapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan yang selama ini terjadi di balik layar sepak bola Asia. Polemik anggota Exco PSSI yang sindir Patrick Kluivert lebih hebat dari Shin Tae-yong. Angin panas kembali berhembus di tubuh sepak bola Indonesia. Kali ini bukan tentang hasil pertandingan di atas lapangan, tetapi tentang pernyataan pedas anggota Exco PSSI yang memicu polemik besar, menyeret 2 nama besar yakni Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, 2 pelatih yang sama-sama membidani lahirnya mimpi Indonesia menuju panggung Piala Dunia 2026.
Beberapa waktu lalu, publik sepak bola nasional digegerkan oleh pernyataan Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI yang disorot oleh media Vietnam Tetao karena dianggap kontroversial. Arya dengan lantang menyatakan bahwa Patrick Kluivert jauh lebih objektif dalam memilih pemain dibanding Shin Tae-yong. Komentarnya bukan main-main sebab ia menuding Shin Tae-yong kerap menggunakan pendekatan personal dalam menentukan skuad timnas, berbeda dengan Kluivert yang menurutnya adil dalam memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 untuk bersinar membela Garuda. Kualitasnya beda banget, pilihan Kluivert sangat objektif, tidak ada yang difavoritkan seperti Shin Tae-yong. Dia memberikan kesempatan besar kepada pemain yang bermain di Liga 1. Maju terus Garuda, tulis Arya dengan percaya diri di media sosial pribadinya. Pernyataan inilah yang menjadi api menyulut perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai pernyataan tersebut kurang bijak mengingat kontribusi besar Shin Tae-yong sejak datang pada 2020. Shin bukan sekadar melatih tetapi membangun pondasi timnas dari nol, menyiapkan mental, fisik, hingga disiplin pemain Indonesia agar dapat bersaing di level Asia. Piala Arsitek yang membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun di sisi lain tak sedikit pula yang membela Arya Sinulinga. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai pengingat bahwa sepak bola Indonesia harus inklusif, memberikan kesempatan kepada talenta-talenta lokal yang bermain di Liga 1, bukan hanya bergantung pada pemain abroad dan naturalisasi saja. Di tengah polemik ini, publik mulai membandingkan kinerja kedua pelatih. Shin Tae-yong dalam 6 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatatkan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dengan total 6 poin. Sebaliknya, Patrick Kluivert yang mengambil alih di 4 laga terakhir mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan dengan total poin yang sama, 6 poin. Meski poin akhir serupa, gaya bermain keduanya berbeda drastis. Patrick Kluivert dinilai berani memberi kepercayaan kepada pemain-pemain Liga 1. Dalam 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang, Kluivert bahkan menurunkan 4 pemain berdarah 100% Indonesia, jumlah terbanyak sepanjang babak ketiga kualifikasi. Ini menjadi angin segar bagi Liga 1, menunjukkan bahwa mimpi pemain lokal untuk membela Garuda tetap terbuka lebar. Sedangkan Shin Tae-yong lebih selektif, cenderung mengandalkan pemain abroad dan naturalisasi untuk menjaga stabilitas taktik yang ia bangun selama ini. Pola ini dianggap efektif karena terbukti membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi. Namun kritik tetap datang karena dianggap menutup ruang bagi pemain lokal yang berprestasi di liga domestik. Polemik ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih baik di antara Kluivert dan Shin Tae-yong. Polemik ini membuka diskusi besar tentang arah kebijakan sepak bola nasional, tentang keadilan dalam seleksi pemain, tentang keseimbangan antara kualitas pemain abroad dengan potensi pemain lokal, dan tentang bagaimana federasi harus bersikap bijak dalam mengawal proses regenerasi pemain di timnas Indonesia. Kritik yang dilontarkan Arya Sinulinga memang memicu perdebatan. Namun, publik tidak bisa menutup mata bahwa kompetisi sehat antara ide-ide dalam tubuh PSSI bisa menjadi bahan bakar untuk membenahi kekurangan dan memperbaiki arah pengelolaan tim nasional. Terlebih Indonesia akan memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak keempat nanti, Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan berat seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi mulai Oktober mendatang. Setiap keputusan seleksi pemain, setiap pola taktik, dan setiap kebijakan federasi akan menentukan nasib Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kemenangan bukan hanya diraih dengan permainan di lapangan, tetapi juga dengan kebijakan tepat dan sinergi antara federasi, pelatih, pemain, dan masyarakat yang mendukung timnas Indonesia sepenuh hati. Di tengah polemik ini, publik Indonesia hanya ingin satu hal, agar Garuda terbang tinggi, membawa nama merah putih di pentas dunia. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, selama mereka berjuang dengan hati, disiplin, dan profesionalitas tinggi, masyarakat akan selalu mendukung mereka. Polemik ini semestinya menjadi pelecut semangat, bukan perpecahan. Ini waktunya PSSI dan semua elemen sepak bola Indonesia bersatu untuk satu tujuan, Indonesia di Piala Dunia 2026. Karena satu hal yang harus kita ingat, bendera kita sama, merah putih kita sama, dan mimpi kita sama. Melihat Garuda mengudara di panggung dunia, membawa kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sederet kesalahan timnas Indonesia senior yang harus diperbaiki. Kekalahan memang menyakitkan, apalagi kekalahan telak, dan itulah yang terjadi pada timnas Indonesia beberapa waktu lalu ketika mereka harus takluk dari timnas Jepang dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan dengan skor mencolok 6-0 ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi skuad Garuda. Sebuah tamparan yang menyakitkan, namun bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga demi persiapan mereka menuju babak keempat nanti. Laga yang digelar di Osaka ini menjadi saksi bagaimana Patrick Kluivert dan anak asuhnya dibabat habis oleh Jepang tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, timnas Jepang tampil penuh determinasi, menyerang tanpa ampun, menekan tanpa memberi ruang, dan membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir selama 90 menit.
Kekalahan ini seolah mengingatkan semua pecinta sepak bola Indonesia bahwa perjuangan menuju Piala Dunia masih sangat panjang dan terjal, dan masih banyak PR besar yang harus diselesaikan Kluivert bersama tim pelatih. PR pertama yang harus segera diperbaiki adalah kegagalan skuad Garuda dalam mengantisipasi pressing ketat lawan. Jepang sejak menit awal melakukan pressing tinggi yang membuat pemain Indonesia tidak bisa nyaman menguasai bola. Tidak adanya counter press yang terstruktur membuat aliran bola dari kaki ke kaki sering terputus, dan para pemain terpaksa membuang bola sia-sia. Situasi ini menjadi salah satu penyebab mengapa permainan Indonesia tidak berkembang dan hanya menjadi penonton di lapangan mereka sendiri. Kluivert harus segera mencari solusi untuk membiasakan pemain Indonesia keluar dari tekanan lawan dengan rapi, entah dengan latihan pola-pola build-up atau variasi pola distribusi bola agar mereka tidak mudah panik dan kehilangan arah ketika ditekan. PR kedua yang perlu segera dituntaskan adalah lemahnya duel 1 lawan 1. Terlihat dengan jelas bagaimana pemain-pemain Jepang dengan mudah merebut bola dari kaki pemain Indonesia, baik di lini tengah maupun lini belakang. Timnas Indonesia terlalu sering kehilangan bola saat duel, terlalu lembek dalam perebutan bola dan tidak agresif dalam mempertahankan penguasaan bola. Padahal duel-duel seperti ini adalah makanan sehari-hari di level internasional. Jika tidak segera dibenahi, Timnas Indonesia akan kesulitan bersaing di babak keempat nanti, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat secara fisik dan mental. PR ketiga yang tak kalah penting adalah ketergantungan pola serangan yang hanya bertumpu pada satu pemain. Saat ini, pola serangan Indonesia terlalu terfokus pada sosok Ole Romeni. Setiap kali gelandang mendapatkan bola, bola akan diarahkan kepada Ole dengan harapan dia bisa menciptakan peluang atau mencetak gol. Namun, Jepang membaca pola ini dengan sangat baik dan mengunci Ole sepanjang pertandingan. Akibatnya, aliran bola ke depan terhambat dan lini serang Indonesia menjadi tumpul. Kluivert harus segera menyiapkan alternatif pola serangan, mengembangkan opsi serangan dari kedua sayap, dan memberi keleluasaan kepada gelandang lain untuk menjadi kreator serangan. Dengan demikian, Indonesia tidak akan mudah dibaca oleh lawan saat Ole dijaga ketat. Pekerjaan rumah keempat adalah memperbaiki fokus dan konsentrasi pemain sepanjang pertandingan. Dalam pertandingan melawan Jepang, terlihat dua momen di mana Timnas Indonesia kehilangan fokus sehingga kebobolan 2 gol dalam waktu yang sangat dekat. Gol pertama dan kedua Jepang hanya berselisih 4 menit, sedangkan gol keempat dan kelima hanya berselisih 3 menit. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa konsentrasi pemain Indonesia mudah buyar ketika berada dalam tekanan. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Kluivert dan tim pelatih agar ke depan Timnas Indonesia bisa tetap fokus dan tidak mudah lengah meski dalam situasi tertekan sekalipun. Ya, lebih dari sekadar 4 PR di atas, kekalahan melawan Jepang ini harus dijadikan refleksi besar oleh seluruh elemen Timnas Indonesia. Tidak hanya pemain, tetapi juga pelatih, staf kepelatihan, hingga federasi. Jika Indonesia ingin berbicara banyak di kancah Asia bahkan dunia, mereka harus berani berbenah dengan cepat dan tepat. Persiapan mental, fisik, taktik, hingga strategi harus dipertajam menjelang babak keempat nanti. Inilah saatnya Timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim penggembira di kualifikasi Piala Dunia. Inilah waktunya menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda bisa terbang tinggi, bukan hanya dengan semangat juang, tetapi juga dengan kualitas permainan yang matang dan disiplin. Kekalahan ini memang pahit, tetapi akan menjadi bahan bakar motivasi jika diolah dengan baik. Kita semua ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Kita semua ingin mendengar lagu Indonesia Raya bergema di stadion-stadion internasional. Namun untuk mencapai itu semua, kita harus memulai dari langkah kecil untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan. Kekalahan dari Jepang bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Timnas Indonesia harus segera bangkit, melakukan evaluasi mendalam, membenahi segala kekurangan, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk babak keempat nanti. Karena setiap detik latihan, setiap taktik yang diasah, dan setiap langkah perbaikan akan menjadi pondasi bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi lagi menuju impian terbesar, tampil di Piala Dunia dan membuat Indonesia bangga. Butuh dukungan masyarakat, info mengejutkan hampiri Maarten Paes. Ada yang menyangka bahwa keputusan Maarten Paes untuk membela Timnas Indonesia bukan hanya mengubah jalan karier sepak bolanya, tetapi juga membuka pintu-pintu kesempatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dari lapangan hijau hingga gemerlap lampu studio foto, dari teriakan supporter Garuda di stadion hingga sorot kamera brand-brand terkenal Amerika Serikat, Paes menjelma menjadi wajah baru yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada September 2024, nama Maarten Paes langsung mencuri perhatian. Sosok tinggi tegap, refleks cepat, dan ketenangan luar biasa di bawah Mister Gawang membuatnya menjadi pilar penting dalam skuad Garuda. 8 penampilan gemilangnya bersama Timnas Indonesia hingga Juni 2025 hanya absen sekali karena akumulasi kartu, membuktikan bahwa Paes bukan sekadar pelengkap tetapi pondasi pertahanan Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ya, usaha tak pernah mengkhianati hasil.
Indonesia kembali menorehkan sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah capaian yang membuat publik sepak bola tanah air kembali menyalakan harapan lama yang sempat redup, mimpi tampil di Piala Dunia. Berkat kontribusi krusial Paes, namanya masuk dalam nominasi Dream 11 AFC bersama 4 pemain timnas Indonesia lainnya. Dari total 41 pemain Asia, nama Maarten Paes terpampang gagah sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Asia, sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Dan kabar baiknya, publik bisa berpartisipasi dalam voting Dream 11 hingga 4 Juli 2025, memberikan dukungan penuh kepada Paes semakin harum di level Asia. Namun cerita Paes tak berhenti hanya di lapangan hijau. Seiring dengan kontribusinya untuk timnas Indonesia, kepopuleran Maarten Paes juga meroket di media sosial. Akun Instagram pribadinya @maartenpaes kini telah mengumpulkan lebih dari 2,3 juta pengikut dari seluruh dunia, terutama setelah ia resmi membela Merah Putih. Dari situlah peluang-peluang baru terbuka lebar bagi sang kiper FC Dallas tersebut. Brand-brand besar, baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat, berlomba untuk menggandeng Maarten Paes sebagai wajah mereka. Mulai dari brand fashion Indonesia hingga brand kelas dunia seperti Caterpillar Workwear, tak ragu menggunakan jasa Paes untuk menjadi model iklan mereka. Memang, sebagian besar tawaran kerja sama masih datang dari brand Indonesia yang ingin memanfaatkan pesona dan ketenaran Paes di tanah air, namun kedepannya bukan tidak mungkin semakin banyak merek Amerika yang akan menggandeng sang penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut. Bagi Paes, menjadi model bukanlah hal yang sulit. Sebab di balik kesuksesannya ada sosok penting yang selalu mendukungnya dengan setia, sang kekasih Luna Bijl yang merupakan top model dunia asal Belanda. Luna Bijl bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga menjadi penasehat gaya bagi Paes, membantu mengarahkan pose, ekspresi, hingga aura yang ingin ditampilkan di setiap sesi pemotretan. Kedekatan mereka yang terjalin sejak lama menjadikan Paes semakin percaya diri dalam menjalani karier modelingnya. Kisah cinta mereka pun tak kalah manis untuk dibicarakan. Pada 18 Juni 2025, Paes dan Luna baru saja merayakan ulang tahun hubungan mereka yang keempat. Momen ini menjadi saksi bahwa di balik ketegasan dan kekuatan Paes saat menjaga gawang, terdapat kelembutan dan kehangatan dalam hubungan pribadinya dengan Luna. Para fans Garuda pun ramai mendoakan agar hubungan mereka terus langgeng menjadi pasangan inspirasi yang mendukung satu sama lain dalam karier masing-masing. Kombinasi antara ketenangan di lapangan, ketampanan, dan kepribadian rendah hati Maarten Paes menjadi magnet tersendiri bagi publik. Ia bukan hanya sekadar kiper, tetapi simbol baru bagi semangat anak muda Indonesia yang ingin menggapai mimpinya, baik di bidang olahraga maupun karier profesional lainnya. Paes membuktikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, hasilnya akan melampaui ekspektasi. Kini, nama Maarten Paes bukan hanya diperbincangkan di antara tribun supporter Garuda, tetapi juga di ruang-ruang kreatif brand fashion, di meeting besar perusahaan, hingga di meja redaksi media internasional. Ia telah menjadi wajah baru sepak bola Indonesia, bukan hanya karena penyelamatan-penyelamatannya yang gemilang, tetapi juga karena kepribadiannya yang bersinar di luar lapangan. Dan bagi Indonesia, Maarten Paes adalah aset berharga dalam perjalanan menuju panggung Piala Dunia 2026. Dia adalah simbol kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Keputusannya untuk membela timnas Indonesia telah membawa warna baru dalam karier sepak bolanya dan telah membawa kebanggaan bagi jutaan masyarakat Indonesia yang haus akan prestasi. Sebagai fans Garuda, sudah sepatutnya kita mendukung langkah Maarten Paes baik di lapangan hijau maupun di luar lapangan. Karena pada akhirnya, setiap langkah Maarten Paes adalah langkah kecil untuk membawa Indonesia lebih diperhitungkan di mata dunia. Setiap voting yang kita berikan di Dream 11 AFC adalah bagian dari dukungan nyata agar bendera merah putih terus berkibar. Mari kita terus dukung Maarten Paes, sang penjaga gawang Garuda yang kini juga menjadi kebanggaan Indonesia di panggung internasional. Karena ketika Paes terbang tinggi menjaga gawang, sesungguhnya ia juga sedang menjaga mimpi kita semua. Mimpi agar Indonesia bangkit dan tampil di Piala Dunia, membawa kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia.